Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar, NPM 1970064261444. Saya berasal dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Nah, saya berada di program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya. Untuk soal nomor 1, komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat menerima input dan memprosesnya menjadi informasi. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Uraikan tentang kelima bagian dimaksud beserta fungsinya. Komputer terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada input device, unit memori, unit aritmatika dan logika atau kita singkat dengan CPU. Yang keempat, unit output. Yang kelima, unit control. Saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu unit input? Unit input yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk masukkan data dan perintah ke dalam komputer. Setiap komputer mempunyai input device seperti keyboard dan mouse. Setelah itu, input device tambahan seperti scanner, mikrofon, joystick, webcam, dan lain-lain. Nah, unit memori atau memori. Unit memori ini berfungsi menyimpan program dan data. Terbagi menjadi dua yaitu random access memory atau yang kita kenal RAM untuk menyimpan data sementara, dan read only memory atau kita kenal dengan ROM, yaitu memori yang hanya bisa dibaca sebagai penyedia informasi saat komputer pertama kali dihidupkan. Nah, yang ketiga, unit aritmatika dan logika atau kita kenal dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetica and Logic Unit atau kita kenal dengan ALU sebagai pusat pengolahan data dan kontrol unit, CPU sebagai pengendali kerja komputer. Nah, yang keempat ada unit output. Unit output yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Misalnya ada monitor, printer, hasil scanner, speaker, dan lain-lain. Banyak sekali untuk hasil outputnya. Nah, yang kelima ini ada unit control. Unit control secara efektif merupakan syaraf yang mengirim sinyal kontrol ke unit lain dan mengetahui keadaan unit tersebut. Jadi itulah fungsi kelima utama dalam komputer. Oke, kita next untuk pertanyaan yang kedua dari soal saya. Yang kedua, buatlah uraian lengkap tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Baik, saya akan jelaskan. Jadi untuk yang pertama, sejarah komputer dari generasi pertama menggunakan tabung vakum itu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, itu komputer itu memiliki kategori yaitu hardware yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas. Terus instruksi operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Nah, program hanya dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Ya, jadi itu untuk ciri-ciri untuk generasi pertama. Nah, selanjutnya untuk generasi kedua pada tahun 1959 dan sampai 1965 itu menggunakan transistor. Apa itu transistor? Transistor telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Nah, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Nah, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Komputer generasi kedua ini mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Nah, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Jadi kinerjanya lebih cepat dan daya listrik lebih kecil. Yang ketiga, generasi ketiga yaitu integrated circuit. Itu pada tahun 1965 sampai 1971. Nah, pada komputer ini listrik yang digunakan lebih hemat. Nah, software yang akan digunakan itu lebih meningkat, harga kian terjangkau. Nah, memori kapasitas yang lebih besar tentunya. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Nah, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Nah, jadi untuk generasi ketiga ini sudah sangat jauh peningkatannya daripada yang pertama. Nah, selanjutnya yang keempat yang kita sebut dengan mikroprosesor. Jadi pada tahun 1971 sampai sekarang, untuk generasi komputer keempat itu menggunakan mikroprosesor atau dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Nah,
Komputer ini sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Nah, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Nah, yang terakhir itu komputer intelligence. Itu sekarang sampai masa depan lagi dikembangkan. Nah, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya semakin cepat dan pemroses informasi. Jadi untuk generasi komputer semakin ke depan semakin berkembang. Oke, itulah jawaban nomor 2. Yang ketiga, nah CPU tersusun dari beberapa komponen. Salah satu komponennya adalah ALU. Nah, beri penjelasan lengkap disertai gambar terkait ALU tersebut. Baik, ALU atau aritmatika logik ya. Di sini saya akan kembangkan. Ada dua bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Boolean. Fungsi ALU memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Karena itu, ALU berguna untuk melakukan proses data yang berbentuk angka dan logika. Nah, tugas utama dari ALU ini adalah untuk melakukan perintah terkait perhitungan aritmatika dan matematika, serta melakukan keputusan dari suatu operasi sesuai dengan instruksi dari program yang disebut operasi logika atau logical operation. Nah, ALU juga ini memiliki fungsi utama untuk mengambil keputusan dari operasi logika. Operasi logika ini meliputi perbandingan atas dua buah elemen logika seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar, sama dengan dari. Nah, itu adalah fungsi dari aritmatika dari ALU. Nah, untuk melakukan fungsi tertentu, ALU melibatkan suatu sirkuit yang bernama adder. Sirkuit adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika sebab digunakan untuk memproses operasi atau perintah-perintah aritmatika. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya. Ini gambarnya, baik ini gambar dari ALU sendiri. Kita akan menjawab soal pertanyaan nomor 4. Soalnya nomor 4 yaitu jelaskan serta gambarkan siklus instruksi dasar dalam CPU yaitu siklus fetch dan eksekusi. Baik, di sini kita diminta untuk menggambarkan dan menjelaskan apa itu siklus fetch dan eksekusi. Nah, siklus fetch dan eksekusi, nah CPU awalnya akan memberi instruksi dari memori. Nah, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. Nah, PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, ini gambar dari siklus fetch dan eksekusi. Baik, selanjutnya kita akan membacakan soal nomor 5, yaitu jelaskan serta gambarkan perbedaan antara siklus instruksi bersarang dengan siklus instruksi sekuensial. Apa itu instruksi bersarang? Nah, instruksi bersarang itu pendekatan dan mendefinisikan prioritas bagi instruksi dan interrupt handler mengizinkan instruksi berprioritas lebih tinggi ditangani lebih dahulu. Jadi untuk instruksi bersarang ini akan berprioritas untuk menangani lebih dahulu. Nah, sedangkan untuk instruksi sekuensial yaitu untuk menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi ditangani prosesor. Jadi prosesor ini akan menerima instruksi-instruksi. Nah, kalau instruksi sekuensial akan menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat satu instruksi ditangani prosesor. Nah, kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi lain baru ditangani. Nah, itulah instruksi sekuensial. Kalau instruksi bersarang itu diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau untuk gambar bisa dilihat di sini gambarnya. Baik, itu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.